Halo semuanya, oke, jadi beberapa hari yang lalu gue baru saja selesai menonton sebuah film animasi terbaru buatan studio Pixar yang berjudul Elio. Nah, sebelum film ini rilis atau bahkan ketika Pixar baru pertama kali menunjukkan film ini ke publik, gue pribadi sebenarnya nggak begitu tertarik terhadap ini film. Yes, kalian nggak salah dengar. Ketika gue melihat teaser pertama dari animasi ini, gue seketika langsung berpikir kayak, ini film apaan dah? Kok kayak nggak menarik banget sih? Nah, dikarenakan hal inilah, gue akhirnya memutuskan untuk tidak membuatkan video pembahasan mengenai teaser ataupun trailer dari animasi tersebut, meskipun banyak dari kalian yang memintanya. Sebenarnya tidak hanya gue saja yang merasakan hal ini, karena gue melihat kalau ada banyak sekali komentar yang bertebaran di internet yang merasa kalau film ini terlihat sangat tidak menarik. Situasi ini pun semakin diperkeruh, di mana sebelum film ini rilis, sempat beredar sebuah berita bahwa film Elio diperkirakan bakal menjadi film buatan Pixar dengan performa yang lebih buruk daripada film Elemental dan bakal menjadi salah satu film tergagalnya Pixar. Kabar ini membuat banyak orang berspekulasi kalau sepertinya Pixar ataupun Disney sengaja membuat film ini untuk gagal. Mereka sengaja membuat promosi dari film ini terlihat sangat tidak menarik, serta jumlah promosi dari film ini juga tidaklah sebanyak seperti film mereka sebelumnya, yaitu Inside Out yang kedua. Nah, memangnya kenapa mereka melakukan hal ini? Kenapa mereka sengaja membuat film buatan mereka sendiri untuk gagal? Well, beberapa orang menduga kalau Pixar ataupun Disney sengaja melakukan hal ini untuk bisa lebih leluasa dalam membuat film sequel ketimbang cerita original. Mereka seperti melakukan gaslighting kepada kita bahwa film-film original sudah tidak menarik lagi bagi banyak penonton dan hanya bisa mendatangkan kerugian saja. Jadi untuk ke depan nanti, apabila ada seseorang yang mengkritik Pixar ataupun Disney karena mereka selalu membuat film sequel ketimbang original, mereka bisa langsung menunjukkan bukti ini kalau film original mereka selalu memiliki pendapat yang rendah dan juga jumlah penonton yang sedikit. Nah, spekulasi ini bisa muncul karena kalau kita melihat deretan proyek buatan Pixar untuk beberapa tahun ke depan nanti, mayoritas dari mereka merupakan film-film sequel ketimbang film original. Bahkan dari deretan proyek ini saja, hanya terdapat 2 film original saja yang mereka buat, yaitu Elio dan juga Hopper. Nah, terlepas dari semua kekacauan yang baru saja gue jelaskan sebelumnya, gue masih tetap ingin mencoba untuk menonton film Elio dan berharap kalau film ini bisa memberikan gue sebuah kejutan serta bisa mematahkan ekspektasi gue dan banyak orang di luar sana. Dan benar saja, setelah gue menonton film ini, gue cukup terkejut dengan kualitas yang dimilikinya. Yes, gue bisa katakan kalau ini adalah salah satu film terbaik buatan studio Pixar yang rilis dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, memang seberapa baguskah film ini? Well, mari kita masuk ke pembahasan berikutnya. Okay, come and get me. Nah, jadi Elio sendiri merupakan film terbaru buatan studio Pixar yang menggunakan format cerita yang sama seperti film-film lawas buatan mereka, yaitu What If skenario. Nah, buat kalian yang belum sadar, mayoritas film buatan studio Pixar di zaman kejayaan mereka memiliki premis cerita yang bermula dari suatu pertanyaan what if atau bagaimana jika. Ambil contoh, film Toy Story bermula dari pertanyaan bagaimana jadinya kalau misalnya para mainan yang kita mainkan selama ini ternyata bisa hidup ketika kita sedang tidak memainkan mereka. Ataupun film Ratatouille, di mana film ini bermula dari sebuah skenario bagaimana jadinya kalau ada seekor tikus yang merupakan makhluk yang sangat kotor dan juga menjijikan ternyata ahli dalam memasak dan ingin menjadi seorang chef. Memang tidak semua film Pixar menggunakan format tersebut, namun kebanyakan film mereka yang menggunakan format ini biasanya memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus. Ya, kita ambil contoh lah, salah satu film modern buatan Pixar yaitu Inside Out juga menggunakan format ini dan kita semua tahu akan betapa bagusnya film tersebut. Nah, hal ini sepertinya juga dilakukan kepada film terbaru mereka yaitu Elio. Film ini menggunakan format what if, yaitu bagaimana jadinya kalau kita ternyata tidak sendirian di alam semesta dan terdapat sebuah kehidupan asing di luar angkasa sana. Yes, mereka menggunakan salah satu pertanyaan yang masih terus dipertanyakan oleh banyak orang sampai saat ini. Untuk permulaan, mereka sebenarnya sudah mengambil sebuah premis yang sangat menarik dan cukup relevan terutama di era sekarang ini. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah mereka menghubungkan premis ini ke dalam keseluruhan ceritanya. Nah, jadi dalam film ini kita bakal mengikuti kisah dari seorang bocah yang bernama Elio Ellis, di mana ia merasa sangat kesepian setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya yang wafat ketika sedang bekerja sebagai astronot, walaupun kini ia dirawat oleh bibinya. Nah, tapi semua ini pun mulai berubah ketika ia melihat sebuah dokumenter singkat mengenai perjalanan dari kapal Voyager untuk bisa menemukan tanda-tanda kehidupan di luar angkasa. Hal ini pun akhirnya mendorong Elio untuk bisa menggapai tujuan yang sama agar ia tidak merasa sendirian lagi. Menurut gue pribadi, cerita yang dihadirkan oleh film ini terbilang memiliki koneksi yang cukup bagus dengan premis what if yang dimiliki oleh film ini. Cerita mengenai seorang bocah yang ingin menemukan keberadaan alien karena dirinya merasa kesepian dan tidak mampu beradaptasi di lingkungan sekitarnya merupakan sebuah kisah yang memiliki kesan nostalgia dan terasa relate bagi beberapa orang.
Walaupun gue nggak mengalami apa yang dialami oleh karakter utama di film ini, namun gue pribadi masih bisa merasakan kalau ini film seperti mewakili perasaan banyak anak di luar sana, terutama mereka-mereka yang memiliki masalah dalam bersosialisasi dan merasa kesepian. Tidak hanya itu saja, film ini juga sedikit membawakan tema keluarga, terutama di pertengahan dan juga akhir film. Memang cerita mengenai keluarga di film ini bukanlah fokus utama dan gak sebagus tema mengenai kesepian, namun cerita dari tema ini berhasil menghadirkan banyak sekali momen yang bisa membuat para penonton merasa sedih. Secara kualitas, menurut gue ini merupakan cerita yang terbilang sangat bagus namun tidak sampai di taraf yang luar biasa. Hal ini dikarenakan cerita dari film ini sebenarnya telah digunakan dalam berbagai macam media dan juga terdapat beberapa plot yang menurut gue kurang mendapatkan pendalaman yang bagus. Ketika film ini mulai memasuki pertengahan cerita, seketika gue merasa kalau ini film seperti memiliki cerita yang mirip banget dengan serial The Owl House. Ya lu bayangin aja, kedua karakternya sama-sama memiliki masalah dalam bersosialisasi dan ketika mereka menemukan dunia baru, keduanya sama-sama ingin bisa menjadi bagian dari dunia tersebut. Belum lagi, sahabat atau rekan dekat dari kedua karakter ini sama-sama memiliki masalah dengan orang tuanya. Itulah kenapa gue sebelumnya mengatakan kalau cerita dari film ini tidaklah luar biasa ataupun revolusioner karena ceritanya sendiri merupakan tipikal cerita yang sudah sering kali digunakan dalam berbagai macam media. Ya, tipikal coming of age story lah yang berfokus pada permasalahan sosial dan juga kepribadian. Walaupun begitu, setidaknya secara keseluruhan cerita, ini merupakan sebuah film yang sangat bagus. Jalan cerita dari film ini dibangun dengan cukup rapi dan memiliki payoff yang sangat memuaskan. Gue sangat suka bagaimana mereka membangun karakter Elio dari awal film hingga sampai di momen ketika ia sadar akan kesalahannya dalam berpikir dan memandang dunia di sekitarnya. Momen tersebut bisa dibilang merupakan apa yang gue harapkan dari serial The Owl House, di mana gue lebih suka dengan cerita yang mengajarkan kita bahwa tidak selamanya kita harus melarikan diri dari realita. Kita harus berkaca dengan apa yang membuat kita merasa berbeda, tapi kita juga harus berusaha untuk mencari kenyamanan di dunia yang tidak ramah tersebut. Tapi ya itu sebenarnya hanya selera gue pribadi sih, karena ya cerita yang seperti itu sangatlah relate dengan diri gue. Nah walaupun begitu, satu hal yang menurut gue agak kurang dari cerita di film ini adalah kurangnya pendalaman terhadap karakter bibinya Elio. Sebenarnya gue sangat suka sih bagaimana mereka menggambarkan karakternya ini di pertengahan cerita, namun hal yang gue kurang suka adalah ketika ia menyatakan kalau dirinya merasakan hal yang sama seperti Elio. Menurut gue, momen itu terasa kurang adanya pembangunan yang bagus dan seperti muncul entah dari mana. Gua rasa momen itu bakal bisa menjadi lebih baik lagi kalau kita bisa mendapatkan sedikit flashback mengenai momen sebelum dan sesudah ketika ia tinggal bersama dengan Elio. Nah, kalau dari segi karakter, menurut gue film ini memiliki deretan karakter yang sangat fun dan juga entertaining. Karakter yang paling gue suka di film ini adalah sahabat barunya Elio, yaitu Glordon, dan juga ayahnya, yaitu Lord Grygon. Kepribadian dari kedua karakter ini benar-benar seru banget untuk dilihat, dan juga chemistry dari mereka ini terbilang sangatlah menarik, di mana kita bisa merasakan bagaimana tensi dan jalannya hubungan mereka, walaupun keduanya baru bisa saling berkomunikasi di akhir film. Nah, untuk karakter utamanya sendiri, gue merasa kalau ini merupakan karakter utama buatan Pixar yang mungkin bakal sulit untuk disukai oleh beberapa orang ketika pertama kali melihatnya. Entah apa cuman gue doang, tapi gue merasa kalau Elio ini seperti memiliki ciri-ciri anak autis. Sebenarnya masih belum ada konfirmasi yang pasti akan hal ini, namun ada beberapa orang di luar sana yang juga memiliki pandangan yang serupa seperti gue. Alasan kenapa gue bisa berpikir demikian adalah karena sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Elio itu memiliki banyak sekali kemiripan dengan ciri-ciri anak autis yang pernah gue pelajari, serta kelakuan dari karakternya ini sangatlah identik seperti anak autis di dekat rumah gue. Please jangan salah paham dulu, karena di sini gue nggak bermaksud untuk merendahkan ataupun menghina, namun gue hanya ingin tahu saja apakah dugaan gue ini memang benar atau tidak. Karena kalau misalnya ini benar, gue bakal bangga dan senang banget kepada Pixar karena mereka mampu membuat seorang karakter dengan seperti ini tanpa menjadikannya sebagai gimmick ataupun promosi utama, sama seperti animasi-animasi woke agenda di luar sana. Nah, kalau dari segi kualitas animasi dan visual, bisa dibilang ini adalah salah satu film buatan Pixar dengan visual yang paling indah yang pernah gue lihat. Ada banyak sekali momen di film ini yang mampu membuat gue terkagum-kagum akan keindahan dari film tersebut. Tidak hanya indah, namun ada juga beberapa adegan di film ini yang dibuat seperti sebuah film horor. Oh ya, gue ambil lupa mention, film ini memiliki banyak sekali referensi dari film-film yang bertemakan fiksi, horor, dan juga luar angkasa. Bahkan dalam video interview dari orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film ini, mereka menyebutkan kalau film E.T. The Extraterrestrial merupakan salah satu inspirasi utama dari film ini.
Sebenarnya tidak hanya itu saja, karena gue inget ada satu adegan di film ini yang mengambil referensi dari film Alien, yang mana itu adegan sebenarnya digunakan sebagai komedi saja. Nah, tapi untuk adegan horornya, gue pribadi nggak bisa menemukan itu adegan mengambil referensi dari film apa, tapi seingat gue, adegan horor di film ini tuh bener-bener bagus banget. Kayak visual dan pembangunan tensinya tuh dapet banget. Apalagi gue inget ada satu adegan di mana mereka menggunakan body horror, itu tuh, wah, asli bro, creepy banget sih. Hal ini pun sempat membuat gue berpikir kayak, kayaknya Pixar bisa nggak sih membuat film animasi dengan genre murni horor kayak ya Monster House ataupun Coraline maybe? Kalau andaikan mereka bisa melakukan hal tersebut, sumpah bro, gue yakin Pixar pasti bakal bisa mendapatkan kehormatan yang dulu sempat mereka miliki. Nah, meskipun memiliki visual yang sangat luar biasa, sayangnya film ini menggunakan desain karakter yang sama persis seperti film Turning Red. Sebenarnya ini bukanlah isu bagi gua, cuman masalahnya di sini adalah ini merupakan desain yang terbilang kurang begitu disukai oleh banyak orang. Salah satu penyebab utama yang membuat film Turning Red menjadi sangat dibenci walaupun memiliki kualitas yang cukup bagus adalah dari segi desain karakternya. Banyak orang sangat tidak suka dengan desain karakter yang seperti ini karena menurut mereka desainnya ini terlihat sangat aneh dan tidak menggambarkan film-film buatan Pixar yang mereka kenal dulu. Ya walaupun gue bisa mengerti apa yang dirasakan oleh orang-orang ini, namun seperti yang gue bilang sebelumnya, gue pribadi nggak begitu mempermasalahkan desain karakter ini. Buat gue, desainnya ini terlihat oke-oke aja dan seperti memiliki keunikannya tersendiri. Tapi ya kembali lagi, ini merupakan selera masing-masing dan mereka semua berhak memandang animasi ini seperti apa. Nah, hal terakhir yang mau gue singgung adalah dari perubahan yang terjadi pada film ini. Nah, jadi pada saat gue selesai menonton film Elio dan mencoba untuk melihat kembali video-video promosi mereka, gue melihat kalau video teaser pertama dari animasi ini ternyata memiliki isi dan tampilannya sangat-sangat berbeda dengan versi akhirnya. Hal ini pun seketika membuat gue berpikir, jangan-jangan sempat terjadi sebuah drama nih yang membuat film ini akhirnya mengalami perubahan drastis. Dan benar saja, film ini ternyata mengalami pergantian sutradara di tengah jalan. Film ini awalnya disutradarai oleh Adrian Molina, yang mana beliau sendiri pernah bekerja sebagai co-direktor dari film Coco. Nah, dikatakan kalau film ini sendiri sangatlah terinspirasi dengan masa kecil beliau yang tumbuh di lingkungan militer yang terasa sangat terisolasi dan juga kesepian. Nah, meskipun film ini terkesan mewakili dirinya, tapi entah kenapa, ia malah memutuskan untuk keluar dari proyek ini untuk bisa bekerja di proyek film Coco yang kedua. Gak begitu pasti apakah teaser pertama dari animasi ini merupakan sebuah fake trailer saja, atau itu merupakan versi awal dari animasi ini yang akhirnya mengalami pergantian seiring dengan pergantian sutradara dari film ini. Mau yang manapun jawabannya, tapi yang jelas posisinya pun akhirnya digantikan oleh Madeleine Sarafian dan juga Domeshi, yang mana beliau sendiri merupakan sutradara dari film Turning Red. Ya, semoga saja Disney ataupun Pixar bisa memberikan konfirmasi atas semua ini di masa depan nanti. Nah, terlepas dari semua drama dan konflik yang berhubungan dengan film ini, secara keseluruhan, Elio merupakan sebuah film animasi yang sangat bagus dan sangat layak untuk kalian tonton. Belum lagi, film ini nggak memiliki unsur woke ataupun pelangi, jadi ya tunggu apa lagi, mending kalian tonton film ini sekarang juga, dan buktikan kepada Disney ataupun Pixar kalau mereka itu salah. Jadikan film ini seperti film Elemental yang awalnya dianggap gagal, namun pada akhirnya malah menjadi sukses besar. Tunjukkan kepada para korporasi yang serakah ini bahwa kita juga masih membutuhkan cerita original. Gak usah yang megah-megah ataupun revolusioner, cukup yang baru dan juga fresh, serta memiliki kualitas yang bagus, sama ya jangan tambahin unsur-unsur yang begituan juga ya. So ya, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas soal film ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Apakah ini merupakan film yang bagus atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!